Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan belajarkan sosiologi tentang materi kita kelompok sosial. Nah, sebelum kita membuat pengertian secara individu, pengertian dari kelompok sosial, di sini Ibu akan mengajarkan tentang pengertian kelompok sosial menurut para ahli, lalu ciri-ciri kelompok sosial. Nanti kita akan mempelajari proses terbentuknya kelompok sosial. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, kelompok sosial menurut Surjono Sukamto, satu kesatuan atau kumpulan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Dikatakan timbal balik berarti adanya proses interaksi. Jadi Surjono Sukamto mengatakan satu kesatuan berarti pembentukan individu secara bergabung yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, yang kedua adalah menurut Giddens. Giddens mengatakan bahwa sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur. Berarti adanya proses interaksi antara satu sama lain secara teratur. Berarti proses interaksinya secara teratur. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses ciri-ciri kelompok sosial. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ciri-ciri kelompok sosial, dapat kita simpulkan bahwa pengertian kelompok sosial itu adalah gabungan antara individu yang membentuk suatu proses interaksi dan saling memiliki tujuan bersama dan memiliki kesadaran bersama. Jadi dikatakan kelompok sosial berarti gabungan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama. Nah, lalu kita masuk lagi ke ciri-ciri kelompok sosial. Ada 5 ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama itu adalah ciri-ciri kelompok sosial. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 5 ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, memiliki kesadaran bersama. Dikatakan kesadaran bersama berarti ketika kamu di dalam suatu kelas sebagai ketua kelas, maka kamu memiliki kesadaran bahwa kamu sebagai seorang pemimpin, kamu harus menjalankan tugasmu di dalam suatu kelompok sosial tersebut. Nah, yang kedua adalah hubungan timbal balik. Dikatakan hubungan timbal balik sudah dijelaskan bahwa di sini ada proses interaksi. Interaksi berarti adanya proses komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi adanya hubungan timbal balik akan masuk ke dalam ciri-ciri kelompok sosial. Yang ketiga adanya faktor yang memiliki bersama. Dikatakan faktor berarti adanya kepentingan bersama, adanya rasa senasib yang sama, adanya politik yang sama. Jadi dikatakan faktor berarti adanya faktor yang harus mendukung sehingga terjadinya proses kelompok sosial. Yang keempat, berstruktur. Kamu tahu apa itu berstruktur? Berarti struktur itu adanya tatanan. Contohnya adanya ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Dikatakan seperti itu. Lalu bersistem. Dikatakan bersistem berarti dia memiliki norma, memiliki aturan yang mengikat sehingga suatu kelompok sosial bisa berjalan dengan bagus. Itu kan adanya sistem yang mengikat mereka. Lalu berproses. Dikatakan berproses itu berarti adanya proses dari mulai awal sampai ke akhir dalam suatu kelompok sosial. Nah, yang kelima, memiliki kepentingan bersama. Dikatakan memiliki kepentingan bersama, kamu sebagai individu harus memiliki kepentingan bersama-sama untuk mewujudkan tujuan bersama di dalam suatu kelompok sosial. Jadi ada 5 ciri-ciri kelompok sosial yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, tugas kamu di rumah yaitu coba kamu pelajari bagaimana proses terbentuknya kelompok sosial. Mengapa adanya kontak dan adanya komunikasi. Nah, di rumah kamu harus mempelajari proses terbentuknya. Nanti Ibu akan menjelaskan apa saja sih bisa terjadi proses terbentuknya kelompok sosial. Nah, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan masuk di dalam proses pembelajaran. Kita akan masuk tentang pembab kita yaitu proses pembentukan kelompok sosial. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian menurut para ahli. Yang kedua, ciri-ciri kelompok sosial. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan bagaimana sih proses pembentukan kelompok sosial itu. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan ini, Ibu akan memberikan tugas kamu. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri kelompok sosial? Nanti Ibu akan kasih tugas ini. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan materi tentang proses pembentukan kelompok sosial. Nah, di rumah sudah Ibu suruh kalian kan untuk
bagaimana proses pembentukan kelompok sosial. Nah, di sini Ibu akan menerangkan proses terjadinya kelompok sosial itu karena ada dua, yaitu adanya kontak dan adanya komunikasi. Kalau bisa dibilang, proses pembentukan kelompok sosial yang paling utama itu terjadi karena adanya proses interaksi sosial. Kenapa Bu adanya interaksi sosial? Ya karena ketika satu individu berkumpul dengan individu lain, maka akan terjadi proses interaksi, adanya hubungan dan adanya komunikasi. Dikatakan kontak berarti adanya hubungan. Nah, hubungan itu seperti apa? Yaitu proses tatap wajah, proses perkumpulan, proses sentuhan, itu namanya kontak. Jadi terjadi yang paling utama itu adanya hubungan. Ketika terjadi proses hubungan, maka timbullah proses komunikasi, yaitu apa? Penyampaian pesan, berbicara dengan orang lain. Maka di situ terjadilah proses interaksi, sehingga proses pembentukan kelompok sosial itu yang paling utama itu terjadinya interaksi. Setelah terjadinya interaksi, maka terjadilah pembentukan suatu kelompok, di mana kelompok sosial dapat kita artikan bahwa hubungan satu individu dengan individu lainnya dan terjadinya proses timbal balik ataupun interaksi dan memiliki tujuan bersama. Jadi proses pembentukan kelompok sosial itu yang paling utama pada proses interaksi. Nah, itulah yang akan ajarkan materi kita kali ini. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali buat anak-anak Ibu yang di rumah. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang ciri-ciri kelompok sosial. Di sini Ibu ada tugas. Nah, tugasnya itu di sini ada nama kumpulan. Ada OSIS, PGRI, Pramuka, supporter sepak bola, komunitas sepeda ontel, PNR, komunitas PESMA, Karang Taruna, Taekwondo, sama ROI sekolah. Nah, masih ingat kan adik-adik ciri-ciri kelompok sosial itu ada berapa? Ya, yang paling utama itu ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama itu apa? Adanya hubungan timbal balik. Berarti apa itu adik-adik? Berarti adanya proses interaksi sosial. Lalu yang kedua, adanya struktur bersistem dan berproses. Yang ketiga, adanya norma-norma sosial. Maka dari itu, kalau kita lihat tadi pelajaran minggu lalu tentang ciri-ciri kelompok sosial, dapat kita kaitkan dengan nama kumpulan. Contohnya OSIS. Kenapa? Apakah OSIS masuk ke dalam kelompok sosial? Nah, kalau dia dikatakan iya, maka alasannya apa? Kita ambil contohnya, misalnya OSIS itu misalnya adanya karena adanya struktur sosial yang mengikat di dalamnya. Nah, itu alasannya. Nah, tugas kamu di rumah, kamu harus menjawab 10 soal ini. Contohnya misalnya nama kumpulan PGRI, apakah dia kelompok sosial? Kalau dia kelompok sosial, tuliskan alasannya apa? Pramuka, kalau dia kelompok sosial, tuliskan alasannya apa? Supporter sepak bola, kalau dia kelompok sosial, tuliskan alasannya apa? Komunitas sepeda ontel, kalau dia kelompok sosial, tuliskan alasannya apa? PNR, kalau dia tidak kelompok sosial, tuliskan juga alasannya kenapa. Jadi kalau misalnya kamu jawab iya atau tidak, tuliskan alasannya. Jadi tugas kamu di rumah ini tugas di rumah. Nanti dapat kamu kirim ke WA Ibu. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Semoga pembelajaran kali ini bisa dapat kamu mengerti dan semoga kamu tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.